Baik, pada pertemuan terakhir kali saya sudah membahas tentang dynamic programming, cuman belum selesai semua ya. Ini sudah jelas, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Nah, ya. Jadi dynamic programming ini salah satu cara ya untuk menyelesaikan permasalahan apa markup decision process ya. Jadi kemarin saya sebutkan bahwa ada yang disebut dengan value iteration maupun policy iteration, meskipun ini adalah dynamic programming itu harus asumsinya environment-nya betul-betul diketahui sama si agent ya. Yang kenyataannya mungkin tidak terjadi seperti itu. Jadi we can always obtain in reality ya, karena memang fully information mengenai environment mengenai permasalahan environment ini belum tentu kita peroleh. Oleh sebab itu harus ada model betul-betul diketahui sama si agent probabilitas transisinya berapa, terus kemudian reward-nya seperti apa dan sebagainya. Tapi ya itu, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, ini perlu kita ketahui karena memang semuanya basisnya nanti berdasarkan value iteration sama policy iteration ini. Ya. Nah, di sini kita memberikan sebuah asumsi yang sangat lebih sederhana dibandingkan yang fully reinforcement learning, dalam artian dia sequential terus kemudian juga evaluatif, terus kemudian dia juga sampel. Jadi kalau dalam kasus ini kita menekankan pada aspek sequentialnya, sedangkan untuk evaluatifnya tidak, berarti berdasarkan supervised, terus kemudian dia juga tidak bersifat sampel karena semua exhaustive, jadi semua sampelnya bisa diketahui ya. Sedangkan pada kenyataannya tidak seperti itu. Jadi tolong balik lagi kalau misalkan masih bingung tentang ini, lihat lagi pada pertemuan-pertemuan di mathematical description-nya yang ini. Ya, apa sih maksudnya dan sebagainya. Oke, terus kemudian kemarin sudah saya jelaskan kasus sederhana yang sedang kita pelajari adalah slippery walk 5 environments ini, di mana state mulainya adalah dari state ini, terus kemudian kita punya probabilitas kalau ke kanan, berarti kalau misalnya intended ke kanan, dia punya probabilitas 50% action successful, kemudian dia ada kemungkinan backwards itu sebesar 33%, atau kembali lagi ke titik awal yaitu sebesar 16,7%. Ya. Nah, di sini kita mulai dari S. Nah, kemudian ini adalah mengenai return ya, Anda tahu bahwa return itu adalah penjumlahan dari reward setiap kali berjalan, meskipun biasanya ada juga reward yang berjalan dia cost 0, kecuali nanti pada saat akhir dia mencapai goal-nya, dia dapat 1, atau tidak mencapai goal dia tetap 0. Terus kemudian di sini ada yang disebut dengan discount factor ya, itu untuk memperhitungkan bahwa kalau yang masih di depan, kalau lihat kalau far in the future misalkan itu lebih kecil dibandingkan dengan kalau kita lihat sekarang ya, dalam artian kemarin saya memisalkan dengan mengerjakan sesuatu dikasih reward 5.000, tapi setiap kali itu nambah hari itu akan berkurang discounted ya. Jadi itu untuk memperhitungkan reward itu akan semakin mengecil kalau permasalahannya bisa diselesaikan semakin lama ya. Itu discounted factor salah satunya. Nah, ini cara perhitungannya kemarin, terus kemudian kita harus punya plan. Jadi kalau misalkan saya mulai dari 3, maka plannya untuk mencapai goal kan ke kanan semua. Tapi masalahnya environment itu bisa jadi stokastik. Oleh sebab itu yang kita butuhkan bukan hanya plan tetapi policy. Jadi policy itu adalah plan untuk setiap state. Jadi kalau misalkan hanya plan saja dari 3, oke, berarti saya ke kanan nanti ya. Kalau ke kanan belum tentu ke kanan, kan ada kemungkinan dia backward ke belakang. Nah, kalau di 2 saya nggak tahu mau ngapain, kan nggak bisa juga bisa diselesaikan. Oleh sebab itu yang kita butuhkan adalah sebuah policy. Policy itu saya gimana harus beraksi dalam setiap state. Saya harus gimana dalam setiap state. Ya, makanya disebut jadi what would happen if due to the environment stochasticity the agent lands on cell not covered by arrow plan. Oleh sebab itu ya sudah, kita harus membuat sesuatu yang lebih umum daripada sebuah rencana, tetapi adalah kebijakan atau policy di mana setiap state itu dia sudah didefinisikan harus kemananya ya. Jadi dalam hal ini what we need is a policy ya, a plan for every possible state. Jadi saya harus tahu ketika saya di state 1, 2, 3, 4 sampai terakhir ya. Oke, itu adalah policy. Nah,
Policy ini bisa jadi stokastik dan juga bisa deterministik. Dalam artian stokastik kalau misalkan saya di state 1 ya, misalkan di sini, terus kemudian dia bisa jadi probabilitas ngambil aksi ini dan sebagainya, tapi bisa juga dia deterministik. Tapi dalam kasus kita masih melihat kasus deterministik di mana saya ke kanan gitu ya. Atau saya ke kiri, saya ke atas, saya ke bawah. Misalkan itu policy yang deterministik ya. Bedakan dengan transition function ya. Kalau transition function itu saya sudah melakukan aksinya, baru environment akan membawa saya ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Tapi kalau policy ini adalah aksi yang saya lakukan, tidak probabilistik berarti deterministik. Oke, terus kemudian tadi ini sudah saya jelaskan juga mengenai ya yang kita butuhkan policy can be multiple policy for a given environment. Jadi bisa jadi kalau misalkan tadi yang frozen lake itu, yang dulu-dulu yang frozen lake, dia bisa jadi terserah polisinya seperti apa ya. Tetapi nanti kita harus bisa membandingkan satu policy mana yang paling bagus polisinya. Ya, jadi tadi sudah ini policy seperti ini. Terus kemudian, nah policy ini bagaimana saya bisa tahu bahwa policy ini sudah bagus, sudah optimal. Ya, kemarin saya kan bilang, misalkan ini random aja saya generate. Oh, kalau saya mulai dari start ini, saya harus ngapain? Berarti ini saya random aja generate, misalkan ini random policy atau di sini disebut go get it. Ya udah, seperti ini go get it. Yang ini adalah policy careful. Nah, cuman masalahnya bagaimana saya membandingkan atau bagaimana saya mengukur sebuah policy itu sudah optimum, sudah bagus untuk kondisi tertentu. Nah, oleh sebab itu saya butuh value, saya butuh harga untuk setiap state. Makanya ini akan membawa kita ke bagian yang disebut dengan state value function. Ya, jadi bagaimana saya menghargakan sebuah state sehingga nanti saya bisa membandingkan antara policy 1 dengan policy 2 mana yang lebih bagus. Ya. Terus kita nanti bisa menemukan untuk frozen lake dengan kondisi transition function seperti ini, reward seperti ini, policy yang optimal itu yang mana. Nah, maka saya butuh sebuah indikator dalam hal ini disebut dengan state value function. Oke, nah terus kemudian something that would help us compare policy is to put numbers to states ya. Bagaimana menyimpan numbers itu ke dalam state-state ini, berapa harga saya ketika saya berada di 1, di 2, di 3, di 4 dan sebagainya. Ya. Jadi nah masalahnya karena ada stokastik berarti saya harus pokoknya kalau ada sesuatu yang random paling gampang adalah kita mengambil expected value-nya. Ya, atau harga rata-ratanya sebuah state ya. Oke, jadi dalam hal ini state value function merepresentasikan expected returns when following policy V from state S. Jadi ketika saya di state 9 berdasarkan policy ini berapa sih harga saya berada di 9 ya. Untuk membandingkan policy berarti kalau saya tahu untuk policy A misalkan ya di 9 itu lebih bagus dibandingkan policy B, maka nanti kita bisa membandingkan policy A lebih bagus dari policy B atau bagaimana. Nanti kalau dia paling bagus di setiap state, nanti ada yang disebut dengan optimal policy. Yaitu yang akan kita cari nanti optimal policy. Ya. Akhirnya. Nah, di sini ada beberapa cara perhitungan state value function. Kita lihat di sini. Kalau saya berada di state S, berapa value function berada di state S itu adalah di sini. Ada mappingnya di sini yang disebut dengan action value actionnya ya. Terus kemudian di sini probabilitas transisi, ini reward-nya. Terus kemudian ini adalah next state ya. Untuk setiap state saya harus hitung. Terus kemudian ada yang disebut dengan action value function. Kalau state value function saya belum tahu bagaimana mengimprove kalau hanya berdasarkan state value function. Oleh sebab itu kita membutuhkan indikator lain yang disebut dengan action value function atau Q function. Ya. Jadi kalau misalkan sekarang saya di titik A, di titik 9 ya. Di titik 9 misalkan, di titik 9 ke kanan, saya mengambil ke kanan, apakah kanan memang yang paling bagus? Berarti kan saya harus hitung. Bukan hanya ke kanan, saya harus menghitung ke atas, ke pinggir, ke bawah kalau di 9. Mana yang paling tinggi? Berarti dalam hal ini kalau apakah memang ke kanan itu yang paling bagus? Ya. Nah, untuk improve policy ini kan berdasarkan polisi tertentu. Ke kanan berarti kan di 9 itu. Tapi kan belum tentu dia paling bagus. Oleh sebab itu saya harus bisa menghitung selain ke kanan, kalau saya mengambil aksi ke atas, ke bawah, ke kiri, berapa harganya? Mana yang paling besar? Kalau harganya paling besar,
itulah nanti kita ambil ke kiri, misalkan yang paling besar. Itu disebut dengan greedy algorithm, ya. Jadi yang saat itu paling besar, kemana saya mengambil aksi ini? Ini nanti value-nya yang paling besar. Nah, berarti saya harus punya ukuran tertentu itu untuk memperbaiki policy-nya. Apakah betul ke kanan, apa ke kiri, apa ke atas, atau apa ke bawah. Ini yang disebut dengan action value function. Jadi kalau state value function, saya nggak peduli dia aksinya kemana. Kalau state value function berarti saya rata-ratakan terhadap semua action, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Tetapi kalau untuk action value function, saya ingin melihat kalau ke kanan saya berapa nilainya, ke kiri saya berapa nilainya, ke atas, ke bawah, ya berdasarkan aksinya. Oke, atau disebut dengan Q function. Nah, cara perhitungannya seperti ini. Jadi Anda ini berdasarkan expected value dari sebuah return, ya, yang tergantung pada state sekarang dan juga aksi yang saya lakukan. Berarti ini kan tergantung jadi fungsi sebuah aksi di sini. In expectance of return given we select action A in state S and follow policy V thereafter. Ya, oke. Jadi itu action value function. Nah, terus kemudian bagaimana saya menghitung action advantage function? Jadi action advantage function itu adalah menghitung difference, perbedaan antara kalau misalkan sekarang polisinya ke kanan. Ya. Kalau saya ngambil ke kiri nih, berapa sih advantage-nya terhadap posisi yang sekarang, terhadap policy yang sekarang? Berarti ada difference-nya. Kalau misalkan dia positif, berarti dia lebih besar. Berarti yang lebih bagus yang action sekarang yang saya ambil. Ini contohnya kemarin sudah saya jelaskan, kalau misalkan ini policy-nya adalah selalu ke kiri, ya, kita hitung value function-nya masing-masing setelah beberapa iteratif, saya dapat harga-harganya seperti ini, terus kemudian difference-nya kita hitung, kalau ke kiri semua berarti kan dia harusnya 0 ya, di sini lihat difference-nya. Kalau saya ke kiri, ini Anda hitung action value function kalau ke kiri semua itu sama, sedangkan state value function dia ke kanan. Kalau saya ngambil ke kanan, maka saya akan dapatkan nilai-nilai ini, difference-nya, perbedaannya, yang disebut dengan ini, apa sih, action advantage-nya. Kita lihat yang bawah, berarti ke kanan lebih tinggi, ini positif semua. Berarti sebetulnya daripada ke kiri, saya lebih bagus ke kanan. Maka policy ini bisa kita update, bahwa ini harus ke kanan, bukan ke kiri, untuk mencapai reward yang lebih tinggi. Ya. Oke, nah kemarin sudah didefinisikan juga optimality dalam artian, kalau misalkan kita berbicara optimal state value function itu adalah state value function dengan maksimum value across all policy for all states, ya. Jadi semua harganya maksimum untuk semua state, ya. Untuk policy. Jadi saya bandingkan policy 1, policy 2, policy 3, policy 4 sampai berapa gitu. Nah, itu untuk setiap state-nya value function-nya yang maksimum, itulah yang disebut dengan optimal state value function. Untuk optimal action value function dengan maksimum semua, ya, across all policy for all state action pairs, ya. Jadi itulah yang akan paling besar. Sedangkan optimal action advantage function would be equal or less than 0 for all state action pairs since no action could have any advantage from optimal state value. Kalau misalnya dia sudah 0 dan juga negatif, berarti dialah yang paling tinggi kan. Seperti itu. Oke, itu mengenai masalah optimality, ya. Sekarang kita lihat, ya. Nah, kemarin saya sudah sampai jelaskan seperti ini. Nah, sekarang saya sudah punya modal nih, bagaimana saya mengukur sebuah policy, bagaimana saya melakukan, bagaimana saya mengukur harga-harga sebuah state, harga-harga action, terus kemudian action advantage. Nah, sekarang kita akan melakukan, kalau saya diberikan sebuah policy, ya, untuk mengetahui bahwa dia bagus apa enggak, berarti kan saya harus bisa melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap policy ini. Bagaimana saya mengukur atau mengevaluasi sebuah policy. Oke, now that we have discussed the reinforcement learning problem formulation, ya, jadi kita juga sudah mendefinisikan objektif yang ingin kita lihat. Jadi saya sebetulnya ingin membuat sebuah policy yang paling bagus di antara semuanya dalam kondisi tertentu. Nah, sampai saat ini berarti yang sudah bisa kita lakukan adalah pertama mengevaluasi current policy, atau saya bergerak dari policy terhadap value function. Jadi saya ingin mendefinisikan sebuah policy itu bagus apa enggak, berarti saya harus menghitung value functions-nya. Ya. Terus kemudian to
to calculate and find optimal policies, value function, and therefore optimal policy. Nah, dengan modal yang tadi, action value function, terus kemudian state value functions, ya, maka saya bisa melakukan pertama selain evaluasi, saya juga bisa mengupdate nanti, ya, sehingga saya akan menemukan optimal policy. Oke, nah, cuman ingat dalam kasus ini kita masih berbicara Markov decision process dalam artian bahwa lingkungannya kita ketahui. Lingkungan itu apa? Lingkungan itu model environment-nya itu dalam hal ini adalah transition function-nya, terus kemudian masalah reward-nya, terus kemudian ya terutama masalah transition function, ya. Terus bagaimana discount faktornya kita tahu dan sebagainya. Ya. Oke, nah kita masuk ke bagian pertama yang disebut dengan policy evaluation. Ya, bagaimana saya melakukan evaluasi sebuah policy. Baik. Jadi dalam hal ini kita harus mempunyai sebuah cara untuk melakukan evaluasi untuk policy-policy yang sembarang. Jadi kalau misalkan saya, kenapa harus ditahu dulu? Karena mungkin bisa jadi mulainya untuk menemukan optimal policy juga kita bisa melakukan pertama kali adalah dengan sembarang dulu, terus kita melakukan evaluasi nanti. Setelah evaluasi nanti menggunakan improvement, terus berurutan itu disebut dengan iteration, ya. Maka saya akan mendapatkan sebuah optimal policy. Nah, algoritma ini untuk melakukan evaluasi itu disebut dengan iterative policy evaluation atau policy evaluation, ya. By which we can compare different policy, di mana kita bisa membandingkan satu policy dengan policy lain. Mana yang lebih bagus, ya. Policy evaluation algorithm consists of calculating V function atau value function for a given policy by sweeping through the state space and iteratively improving estimates. Jadi kita akan awalnya dari harus dilakukan iterasi terus, ya, beberapa kali sehingga kita anggap sebagai value function yang mendekati true, yang optimumnya. Ya. Oke, nah kalau kita mulai di sini kita lihat. Berdasarkan rumus-rumus yang tadi, the policy evaluation algorithm consists of iterative approximation of the state value function. Ya, kita kan nggak bisa ujuk-ujuk menemukan sebuah value, ya, value function berapa. Tapi kita akan melakukan sebetulnya setiap policy itu dia punya value-nya, dia punya value yang true-nya. Tapi kita harus melakukan estimasi, ya. Dimana kita kan hanya nggak tahu awalnya semuanya nol kan, value function-nya untuk setiap state itu adalah nol. Nah, oleh sebab itu kita harus melakukan estimasi, ya, berapa value function, tapi dilakukan secara iteratif, ya, iteratif. Jadi hitung dulu semua state, ya, dari state 6, dari state yang ini mana nanti. Nah, misalkan dari state yang 5 ini saya hitung sampai semua satu iteratif pertama, kedua, ketiga dan sebagainya sampai konvergen, ya. Nah, yang kita gunakan adalah rumus ini. K ini adalah indexing iterasi, ya. Di sini adalah fungsi state terhadap aksi, ya. Terus kemudian ini adalah transition function-nya, ini reward-nya kemarin. Terus kemudian ini adalah discount factor, ini adalah next state, ya. Jadi kita hitung untuk S tertentu. Ya, di sini rumusnya kan S. Berarti kan saya awalnya dari state berapa nih saya ingin hitung, ya. Nah, terus kemudian kita gunakan persamaan ini. Using the equation, we can iteratively approximate the true V function of an arbitrary policy. Ya. Nah, contoh di sini. Kita ingin menghitung always left policy. Ingin melakukan evaluasi. Kalau kita lihat, berarti sekarang pertama kali adalah saya langkah pertama, berarti K-nya sama dengan 1. Langkah pertama adalah initial calculation of policy evaluation. Jadi si policy-nya udah ditentukan terlebih dahulu. Oh, berarti sekarang ya udah berarti policy-nya adalah ke kiri semua misalkan, ya. Ini hanya sebagai contoh. Padahal yang ke kiri itu bukan yang optimum, tapi ini sekedar evaluasi saja dulu. Ini semuanya ke kiri. Kita lihat. Faktor ini kan menyatakan apa? Probabilitas saya mengambil aksi A pada state S. Kalau sekarang saya di state S, berapa probabilitasnya saya ngambil aksi ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah? Ini bagian ini. Hati-hati ya, ini bagian ini. Tapi masalahnya, sekarang saya sudah menentukan semuanya ke kiri.
untuk policy ini. Berarti ke kiri. Dalam hal ini, sekarang saya deterministik, tidak stokastik lagi untuk aksi ini. Di state S, atau misalkan di state 5, di state 4, di state 3, 2, 1, semuanya adalah ke kiri. Jadi, ini akan bernilai 1. Saya nggak peduli ke kanan, ke kiri, ke bawah, ke atas. Yang jelas, saya tidak punya pilihan lain, pasti ke kiri. Oleh sebab itu, dalam state S, dia tidak berbicara probabilitas untuk masing-masing aksi ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, karena sudah didefinisikan ke kiri. Maka ini bernilai 1. Ya. We have a deterministic policy, so this part is 1. Karena saya sudah menentukan ke kiri. Oke? Jadi di sini an always left policy. Berarti saya sudah menentukan ke kiri semua. Nah, kita lihat sekarang. Biasanya yang paling mudah kita menghitung dari paling ujung yang dekat dengan goal. Kita tahu kan di sini, kalau saya transisi ke 6, saya akan mendapatkan reward 1. Kalau transisi ke tempat lain, saya mendapatkan reward 0 semuanya kan ya. Oke. Sekarang, kalau berdasarkan rumus ini, untuk melakukan evaluasi policy, berarti saya harus hitung semua state kan. Berarti sekarang saya ingin menghitung semua state 5, 4, 3, 2, 1. Ya, pada iterasi pertama, K sama dengan 0. Ya, di sini dalam hal ini adalah K sama dengan 0. Ya, oke. Berarti di sini langkah pertama set K sama dengan 0. Berarti K0 di sini V1 kan. State berapa yang ingin kita hitung? State 5. Di sini lihat, state 5. Berarti saya menghitung dulu state 5 sekarang. Ya. Kalau state 5 berarti karena ini deterministik. Deterministik tadi ya udah saya sekarang semuanya nilainya 1. Di sini nggak ada pengalih berdasarkan V A conditional terhadap S. Berarti 1. Nah, sekarang lihat. Ini kan state awal, ini kan transition probability. Ini artinya transition probability ini sekarang saya di state mana? S-nya kan. Saya ngambil aksi apa? Ya, saya dapat dia transisi ke state berapa? Next state-nya, dan saya dapat reward berapa? R-nya kan. Nah, oleh sebab itu, maka saya akan mendapatkan sebuah bahwa dia itu next state-nya adalah 4. Lihat, next state-nya adalah 4. Ya. Next state-nya adalah 4. Nah, kalau next state 4, berarti kan ini probability next state adalah 4. Ya, probability next state adalah 4. Terus kemudian, karena dia S-nya sebelumnya adalah 5, di sini S-nya 5, left ke kiri. Berarti kan probabilitas next state adalah 4, state sebelumnya adalah 5, dan saya mengambil ke kiri. Dikalikan dengan reward ini. Di reward ini berapa? Reward ini adalah 5 ke kiri dan dapatkan sebelumnya adalah 4. Berarti next state 4 ke kiri, next state 5 ke current state 5 ke kiri, next state 4. Ya kan? Oke, ditambah. Lihat di sini discount factor. Ya. Discount faktornya berapa? Discount faktor yang kita hitung di sini kita perhitungkan, ambillah taruhlah di sini misalkan saya masih menggunakan 1 ya, tidak pakai discount factor. Next state-nya apa tadi? Next state-nya adalah 4, berarti value function pada iterasi ke 0 dari next state 4. Lihat di sini ada sigma kan ya, sigma lagi. Ditambah. Sekarang saya state-nya 5, kemungkinan kan kalau dari 5, next state-nya bisa 4, ya, bisa balik lagi ke dirinya sendiri, bisa dia malah ke belakang ke 6. Ya. Berarti next state selanjutnya apa selain 4? Ya dirinya sendiri. State sekarang 5, ngambil ke kiri, tapi lingkungan membawa saya ke 5 lagi. Dikalikan berapa reward-nya? Kalau misalkan current state adalah 5, saya ngambil ke kiri, saya ke 5 lagi. Ditambah berapa next state-nya? Value function next state-nya ini ke 5 kan ya. Ditambah satu lagi, kalau next state-nya 6, next state-nya 6 karena bergerak ke kiri, saya bisa jadi membawa ke 4, bisa membawa lagi ke 5 dan membawa lagi ke 6 transisinya. Berarti ini transition function untuk ini. Ya. Saya di state 5 terus ke kiri membawa ke lingkungan saya adalah 6 dan dikalikan dengan reward saya di sini adalah 5 left 6. Current state sekarang 5, kemudian ke kiri di next state 6 ditambah
next state apa? Value function untuk next state ya 6. Ya. Jadi ini membacanya seperti itu yang di sini. Ya. Maka dari sini kita tinggal mencari berapa transition function masing-masing. Itu kan sudah diketahui di sini 0,5 ya, transition function ini kan 0,5 dalam artian dari mana? Dari sini. Dari aturan yang pertama tadi, sebentar saya lihat dulu ya. Mana tadi yang kita pelajari? Saya copy dulu. Nah, ini. Saya kopikan ini ya. Ke bawah. Nih. Ini kan dia 50% nih. Kalau sekarang saya di 5 ya, kalau ke kiri kan, tadi ke kiri kan. Dia akan sesuai dengan aksinya 50%. Dia akan bergerak ke kiri. Berarti kan transisi keempat itu nilainya adalah 0,5 kan ya. Berarti kan tadi kan all left policy berarti ke kiri itu saya akan mendapatkan action success 50%. Berarti 0,5 kan transition function-nya. Dikalikan dengan berapa? Berapa reward-nya kalau current state 5, terus kemudian next state 4, kita bergerak ke kiri. Yang nggak ada, karena reward hanya diperoleh ketika saya mencapai 6. Berarti di sini 0. Ya. Terus kemudian value function yang sekarang berapa di 4? Kan inisialisasi semua 0 ya. Berarti kan di sini 0 juga. Oke? Sekarang sorry. Ini jadi menghalang ini. Atas ya. Nah, terus kemudian kalau saya state sekarang adalah 5, next state-nya adalah 5 lagi karena dia dibawa ke kiri tapi ternyata lingkungan membawa dia balik lagi ke 5. Maka ini berapa? Dia stays in place 33,3%, berarti 0,33 kan ya. Berapa reward yang diperoleh kalau saya balik lagi ke 5? 0 kan? Ya. Terus kemudian next state-nya 5. 5 berapa masih? Ya 0. Tadi kan dari awal dia 0 juga, maka di sini 0. Ditambah 0,166. 0,166 di mana? 0,166 adalah ketika saya di 5 ke kiri ternyata membawa ke belakang ke 6. Berarti berapa? 0,166 goes backward ya. Berarti berapa reward-nya? Kalau ke 6 dia kan dapat reward 1, maka saya akan dapatkan nilai 1. Berapa next state dari 6? Ya 0 karena dia belum ini kan ini adalah goal ya, berarti 0 value function-nya. Ya, maka saya rata-ratakan, saya hitung ini hasilnya adalah 0,66. 0,166. Ya, setelah 5 diukur, hitung lagi yang 4 sekarang. Caranya sama. Sekarang saya di state 4. Berarti kalau saya ke kiri, saya sekarang di next state-nya adalah 3. Kalau misalkan saya ke belakang, berarti membawa saya ke belakang ke 5 atau membawa dirinya sendiri ke 4. Hitung pakai ini lagi caranya. Hasilnya berapa? Lakukan terus sampai akhirnya saya mendapatkan di state 1. 1, 2, 3, 4, 5. Itu adalah iterasi pertama. Ya, sekarang iterasi pertama saya akan dapatkan V1 policy all left adalah 0,166. Untuk V14 berapa, untuk V13 berapa, untuk V12 berapa, V11 berapa. Itu iterasi pertama. Repeat lagi, sekarang iterasi kedua. Sekarang kan saya punya state awal adalah 0,166 untuk V15. Ya, hitung lagi berdasarkan ini. Berdasarkan ini, diiterasi lagi. Tapi untuk semua, hitung semua, balik lagi, hitung semua, terus iterasi. Maka, you then calculate the value for all state, 0 sampai 6. Sebetulnya 0 dan 6 nggak usah dihitung lagi, karena value function dia, ini kan terminal state ya. Dia 0, di sini juga di 6, dia 0. Berarti yang harus Anda hitung adalah 1, 2, 3, 4, 5. When done, move to the next iteration. Sekarang tadi diambil K sama dengan 0, berarti kan V1. Sekarang K diambil 2. Berarti kan di sini diambil 1. Jadi V2 berapa? V25, V24, V23, V22, V21, V20. Ya sampai V21.
Repeat lagi terus sampai iterasi beberapa kali until the change in the value function are less than preset threshold. Jadi kalau misalkan sekarang saya state ke 100 misalkan ya, iterasi ke 100 berarti 101 dikurangi dengan value function yang iterasinya ke 100, dia lebih kecil dari tau nggak? Kalau lebih kecil ya sudah stop. Taunya kita tentukan sendiri, Anda mau seberapa presisi, kalau semakin kecil berarti kan semakin lama iterasinya. Ya, kalau perbedaan iterasi pertama value function untuk setiap state-nya itu lebih kecil dari tau, maka disitulah kita berhenti. Berarti si value function-nya kita sudah anggap konvergen. Jadi iterasi terus. Ya, itu disebut dengan policy evaluation. Ya, kita lihat di sini. Kita kalau Anda lihat notice that the calculate V2S berarti iterasi kedua. You'd have to use the estimate obtained in the previous iteration. Berarti kan saya akan tergantung pada iterasi sebelumnya juga. Nah, ini disebut dengan menggunakan estimasi untuk menggunakan hasil estimasi untuk mengestimasi, ini disebut dengan bootstrapping. Tapi ini nggak terlalu penting ya. Oke, nah berarti K ini apa? K adalah iteration across estimate, not interaction with the environment. Nah, di sini nanti kita akan bedakan. Kalau dalam kasus dynamic programming, dalam yang sekarang kita bahas, saya tidak perlu berinteraksi dengan lingkungan karena sudah tahu informasi lingkungannya. Dalam hal apa? Transition function-nya dan reward-nya. Jadi, saya nggak perlu menjalankan sekarang, ya sudah biarkan saja saya bergerak ke kiri, terus kita running program, misalkan dia bergerak ke kanan menggunakan, ya dia harus berinteraksi dengan lingkungan. Enggak, karena saya sudah tahu nilai-nilainya, ya nilai-nilai ini. Jadi dalam hal ini dalam dynamic programming, karena saya tahu tentang informasi lingkungan dari transition function-nya, kita bisa melakukan iterasi tetapi parameternya sudah ada. Saya nggak perlu interaksi dengan lingkungan kan. Jadi saya nggak usah, misalkan kalau ini kasus robot ya, saya nggak perlu masukin robot simpen di 3, terus kita gerakin ke kiri, si lingkungan akan membawa kemana, kita ulang-ulang, nggak perlu itu. Karena saya sudah punya parameter lingkungan semuanya. Transition function-nya ada, reward value-nya ada, dan sebagainya. Ya, jadi dalam hal ini, K ini, ingat di sini bukan interaksi, berapa kali interaksi dengan lingkungan, bukan. Tapi di sini adalah iterations. These are an episode or time step that the agent is out and about selecting action and observing. Bukan. Jadi di sini kita, karena kasusnya dalam MDP, kalau untuk chapter selanjutnya, kita harus melakukan simulasi ketika simulasi atau betul-betul si agent itu harus berinteraksi dengan lingkungan, karena saya nggak tahu lingkungan itu fully state. Ya, saya nggak ngerti lingkungannya seperti apa. Si agent nggak tahu lingkungan. Dalam hal ini, kalau kasus kita sekarang, si agentnya tahu tentang lingkungan, jadi saya nggak usah masukin si agent untuk berinteraksi dengan lingkungan. Ya. Nah, instead these are boleh bertanya sebentar nggak Pak? Maaf Pak. Yang itu Pak, tadi kembali yang tadi Pak, yang perhitungan Pak Vicky, mohon maaf Pak. Ya. Untuk yang ini Pak, yang apa goes backward ya Pak ya? Kan berarti kan kalau dia ke kanan, berarti kan dia dapat rewardnya 1 ya Pak, benar ya Pak ya? Nah terus ini tadi 0 apa ya Pak? Soal iterasi yang ke-6 berarti Pak ya? Gini. Nah, ini kita sekarang di iterasi ke 0 ya, iterasi ke 0, di K0 ya. Berarti yang pertama kita hitung di V15. V15 itu kan saya sudah menentukan policy-nya semua, dia akan bergerak ke kiri kan. Jadi policy untuk semua state itu ke kiri. Policy-nya sekarang ke kiri nih semua, karena sudah ditentukan dari awal. Ya, for the always left policy. Jadi sekarang saya punya policy selalu ke kiri di semua state. Oke? Itu adalah dari persoalan ya. Semua ke kiri. Oke, kalau semua ke kiri. Kalau semua ke kiri, kita kan tahu dari aturan awal bahwa dia itu action ke kiri, action itu akan sesuai dengan lingkungan akan membawa ke kiri sebanyak 50% atau 0,5 kan. Tapi dia akan kembali backward itu sebesar 16,7% atau 0,166 kan. Atau dia kembali ke dirinya lagi, ke 5 lagi, sebesar 33% kan? Oke. Nah, sekarang kalau saya ngitung di 5, iterasi pertama, oke 5. Berarti kan masing-masing value function-nya masih 0 semuanya. Jadi V01, V02, V03, V04, V05 itu adalah 0 semua. Ya, oke.
Nah, sekarang saya ngitung iterasi pertama. Berarti inisialisasi V04, V05, V06 di sini, ya itu adalah 0 semua kan awalnya. Oke. Nah, sekarang kalau saya berada di iterasi pertama, berarti V1, saya ingin menghitung 5, berarti oke, sekarang saya transisi ke kiri. Dia akan membawa betul-betul ke kiri seberapa persen? Berarti 0,5 kan di sini. Nah, value-nya berapa nih? Value reward-nya berapa? Kalau saya 5 membawa ke 4, reward-nya kan 0. Ya kan? Berarti ini 0. Terus kemudian berapa value dia di 4 ini pada saat sebelumnya? Kan 0 kan? Karena masih terisi 0, berarti di sini 0, di sini 0. Ini 0 ya. Terus kemudian sekarang yang kedua, selain kalau saya membawa ke kiri itu akan membawa dia ke 4, bisa jadi dia balik lagi ke dirinya sendiri kan, ke 5 lagi. Nah, berarti ini representasinya yang di tengah ini. Next state 5, state sebelumnya 5, saya action-nya ke kiri. Ya, berarti 0,33 kan? Berarti 33% dia akan ke dirinya sendiri. Dikalikan berapa reward-nya kalau diri sendiri? Ya 0, di aturannya kan 0, berarti kan dia akan 0 juga. Nah, berapa value function sebelumnya? Di sebelumnya di 5 ini, value function-nya masih 0 juga, makanya di sini 0. Nah, sekarang untuk yang ini, ketika saya membawa ke kiri, ada kemungkinan dia balik lagi ke 6, baliknya malah ke backward ke 6. Berapa persen? 0,166 atau 16,6%, 16,7% lah ya. Nah, kalau saya ke 6, saya dapat reward 1 karena selesai sesuai mencapai tujuan, berarti di sininya 1. Reward dia 1. Berapa value function 6 sebelumnya? 0. Karena sebelumnya kan 0. Berarti saya sudah dapat 0,166. In case nanti pada saat iterasi kedua, kalau Anda nanti ngitung iterasi kedua V1, misalkan V2 ya, V25, misalkan saya hitung sekarang yang V25. Kalau yang V2, 5, yang lain kan 0 semua, kecuali yang ini, yang transisi yang ini. V05-nya berapa? V05 ya ini tadi, 0,166. Karena sekarang saya di iterasi kedua, sebelumnya 1 kan, berarti yang ini sekarang jadi 1, di sini 2. Terus gitu nanti akan lama-lama dia akan berpropagasi nih. Di sini ada nilainya, sebelumnya ini 0 semua, nanti akan berpropagasi ke sini, bernilai di sini, bernilai, terus ngulang lagi, terus bernilai, terus sampai akhirnya dia konvergen. Kalau saya sudah mengatakan ini selesai karena kecil dari tau misalkan. Kalau dia akan selesai misalkan kalau lebih kecil dari perbedaannya adalah 0,001 misalkan. Setelah perbedaannya 0,01 antara di state 5 sekarang dengan iterasi ke 100 dengan iterasi ke 101 misalkan. Ternyata beda 0, ya udah selesai. Berarti itulah value function di 5. Begitu juga diulang untuk semua. Nah, ini yang saya ingin sampaikan. Lihat. Di sini K-nya 0, lihat. K-nya 0, di sini 0 semua ya, inisialnya 0 semua. Lihat pada saat iterasi pertama kan, tadi saya dapat 0,1667 untuk V5 ya di sini. 0,166 lah di sini ya, 0,166. Lihat untuk iterasi pertama yang bernilai hanya di V5 doang. Kalau iterasi kedua, nah dia akan yang kedua ini akan bergantung pada yang pertama ini kan. Kalau dia balik lagi ke 5 di sini 0,22. Yang V4 ada nilainya karena apa sih? V4 ini dia akan tergantung pada yang 5 kan? Yang 5 kan sudah ada nilainya. Ada nilainya lagi. Terus kemudian kalau 4 dan 25 sudah ada nilainya, maka V3 akan tergantung ke 4 kan? Karena next state-nya kalau saya di 3 bisa jadi dia akan ke 4 kan? Next state-nya ini. Sebelumnya di 4 kan punya nilai value function-nya. Terus berpropagasi akhirnya setelah lama berinteraksi, ini kan sampai 104 nih. Setelah 104, saya akan nilai di sini V5 itu 0,3324, 0,109, 0,0357, 0,11, 0,027. Ya, setelah saya melakukan iterasi sebanyak 104 kali, ya sudah, misalkan kita menggunakan kriteria di sini, kalau saya tambah lagi iterasinya, oh perbedaannya ternyata lebih kecil dari 0,0001 misalkan. Ya sudah, saya selesai, berarti saya menyelesaikan ini di 104. Jadi Anda bebas di sini. Kriterianya berapa Anda pingin presisinya, sampai tahu berapa, sampai iterasi diselesaikan. Kalau lebih kecil sekian, ya sudah.
Kalau terlalu besar ya Anda misalkan baru iterasi 5 kali aja udah selesai, tapi kan nggak sesuai value function-nya dengan yang true-nya nanti. Jadi nanti itu akan semakin lama semakin mengecil nih perbedaan antara satu dengan yang lain, antara iterasi ke K dengan K plus 1. Kalau semakin kecil berarti kan dia sudah mendekati true value-nya. Dia semakin mendekati, semakin konvergen ke titik tertentu. Nah, kalau untuk konvergen berarti sudah selesai. Artinya apa? Lihat. Di sini value function itu menentukan seberapa apa ya? Berharganya saya pada state tertentu. Lihat. Yang paling besar di sini value function adalah di 5. Kenapa paling besar? Artinya apa? Dia mencapai goal kemungkinan lebih besar mencapai targetnya lebih besar dibandingkan di state 4, di state 3, di state 2, di state 1. Karena 5 ini lebih dekat ke goal, ke 6. Ya kan? Berarti dia harus lebih besar dibandingkan 4. 4 itu kemungkinan untuk mencapai 6, goalnya itu lebih kecil dibandingkan kalau 5. Begitu juga 3 lebih kecil dibanding 4, dibanding 5. Begitu juga di 2 lebih kecil dibanding 3, dibanding 4, dibanding 5. Begitu juga di 1. Anda lihat di 1 di sini. Pak, kok di 1 masih ada nilainya padahal kan dia lebih bikin. Tapi kan karena lingkungannya stokastik bisa jadi meskipun di 1 dia misalkan bergerak ke kiri lagi, tapi mungkin aja dia next state-nya malah ke 2. Karena stokastik lingkungannya. Terus saya bawa lagi ke kiri, ternyata bukan ke kiri. Mungkin juga dia ke kiri, ke kanan lagi. Terus saya bawa ke kiri lagi, mungkin juga ke kanan lagi, mungkin juga ke kanan lagi, mungkin juga ke kanan lagi. Meskipun di state 1 masih ada kemungkinan dia mencapai goal, meskipun sangat kecil. Jadi representasi value function ini menentukan juga saya lebih mungkin mendapatkan goal dari mana? Dari 5, dari 4, dari 3, dari 2, dari 1. Nah, mungkinnya ya dari 4 karena paling dekat ke 6. Ya. Berarti dia kalau bergerak ke kiri pun ada kemungkinan ke 6 itu akan dicapai dari sini. Dan itu harus lebih besar dibandingkan yang lain karena dia yang paling dekat ke tujuan. Nah, itu salah satu tujuannya. Oke. Saya balik lagi ya di sini. Anda sudah ngerti di sini K adalah iteration ya. Di sini adalah iterasi pertama, kedua. Ini kan saya tidak menjalankan agentnya supaya turun ke frozen ke slippery walk tadi ya. Tetapi ya udah saya hitung karena saya ngerti lingkungannya ini transition function-nya. Saya tahu nomornya sehingga saya bisa hitung dengan ini. Kalau saya nggak tahu transition function-nya, saya harus jalani aja agent ke situ. Suruh dia random nanti. Suruh dia ngambil action misalkan kemana, lingkungan akan membawa kemana. Kita harus turunin. Jadi si agent nanti berinteraksi dengan lingkungan. Ya, oke. Di sini adalah, nah dalam hal ini we got return 0,03357. Berarti kan kenapa kita menghitung 0,0357? Karena start awalnya kita di 3. Ya. Berarti ketika saya di 3 ini, ya, ketika saya di 3, kita kemungkinan 3,57 in expectation when starting an episode in this environment following always life policy. Jadi 3,57 kemungkinan saya akan mendapatkan return sebesar, kan harusnya return itu paling gede 1 ya, atau 100%. Saya akan mendapatkan return 3,57 kalau mulai saya dari 3 di sini. Ya. Even from state 1, we still have a chance to end up in the goal cell, state 6, by 0,27% di sini. Meskipun kita mulai dari sini, meskipun kita asalnya dari 1, masih ada kemungkinan saya akan mendapatkan mencapai goal, tapi kecil. Ya, pay attention the values propagate backward from the reward, transition from state 5 to state 6 one step at a time. Ya, jadi karena dia yang paling dekat, berarti pada saat iterasi pertama dia akan mendapatkan nilai, karena yang hanya bernilai kan ketika transisi ke 6 ya. Berarti nilai awalnya di sini dulu. Terus kemudian karena 4, iterasi selanjutnya tergantung pada 5. Bisa jadi di 4 itu balik ke 5 kan, berarti dia dapat reward dari state yang sebelumnya. Terus propagasi. Akhirnya saya akan konvergen. Tapi ini representatif, lihat. Dia ke kanan, dia ke kiri pun saya masih punya kemungkinan. Nah, baik. Nah, ini contoh kalau misalkan yang slippery walk, 5 slippery walk tadi. Nah, sekarang kalau misalkan frozen lake, taruhlah ini frozen lake. Misalkan ya udah saya randomly generated policy ya. Ya artinya di random aja di 0
dia kemana di satu, dia kemana di random aja, ke kiri, kanan, ke atas, bawah, terdata dapat ke kiri di satu, di dua dapat ke bawah, ke tiga dapat ke atas dan sebagainya. Nah, setelah policy-nya ditentukan seperti ini, Anda kan juga bisa menghitung juga kan dengan evaluation policy tadi. Ya, kalau random aturan yang untuk yang frozen lake kan tadi sudah dikasih tahu ya. Kalau dia ke kanan, ya sebelumnya kan di pelajaran sebelumnya, kalau dia ke kanan dia berapa persen, terus kalau misalkan dia nabrak tembok dia balik lagi ke sendirinya berapa persen, kalau ke bawah dia berapa persen balik ke sendiri dan sebagainya. Nah itu perhitungannya sama. Jadi kalau misalkan iterasi pertama pasti yang paling dekat karena di sini goal pasti di 14 dulu ya. Saya akan dapatkan 0,33. Ya. Terus hitung iterasi yang lain ini 0 semua. Iterasi yang kedua saya akan dapatkan yang paling dekat adalah di 11. Saya akan dapatkan ini. Terus berpropagasi akhirnya sampai ke 8 saya akan dapatkan nilai-nilai ini. Ya. Dan dia akan berpropagasi terus. Nah, kalau kita lanjutkan saya akan mendapatkan setelah 218 iterasi saya akan dapatkan ini. Ya. Kita lihat di sini yang paling dekat yang mana ya? Ini sama 0,747 yang paling dekat ya. Ya. After 218 iterations, policy evaluation converges to this value using nih, minimum taunya itu adalah 10 pangkat min 10. Ya, yang tahu di sini tadi. Berarti kalau ini taunya 10 pangkat min 10. Dalam artian ketika perbedaan antara iterasi ke K dengan K selanjutnya lebih kecil dari 10 pangkat min 10, sangat kecil sekali berarti ya, maka dia akan berhenti. Karena berarti kan dia tidak ada perubahan saya melakukan iterasi pun. Jadi dianggap bahwa itulah saya sudah mendapatkan konvergensi di situ. Ya. Nah ini kalau saya iterasi terus ya, saya akan mendapatkan nilai-nilai ini yang tidak akan jauh berbeda. Kalau saya lanjutkan ke 1000 ya sekitaran-sekitaran ini juga. Ya. Maka saya akan mendapatkan value function kalau policy-nya seperti ini. Ke kiri, ke bawah, ke atas, dan sebagainya. Nah, Anda bisa hitung. Ketika policy-nya sudah ditentukan, Anda bisa evaluasi value function-nya berapa. Dengan syarat apa tadi? Transition function Anda tahu, reward-nya Anda tahu seperti apa. Ya. Nah, oleh sebab itu, maka ketika ada policy lain, misalkan di sini, oke lah, saya ingin mengevaluasi, misalkan ada go get it policy. Go get it policy adalah seperti ini. Ya. Anda hitung lagi berdasarkan tadi. Ke kanan, ke kiri berarti saya dapat berapa value-nya, dihitung 0,6404. Terus untuk yang ini, dia ke kiri, hitung berapa value function-nya. Kalau ke kiri berarti kemana aja kemungkinannya. Terus yang lain dihitung semua state-nya. Begitu juga untuk careful policy. Kalau careful policy misalkan seperti ini, Anda hitung semua value function-nya, saya akan dapatkan nilai-nilai seperti ini. Ya. Nah, pertanyaannya, kalau begini, kalau saya udah dapat go get it policy di frozen lake, terus careful policy di sini, apakah ada policy lain yang lebih baik dalam kasus ini? Are there any better policy for this environment? Artinya, mana sih yang sebetulnya yang terbaik di antara policy-policy yang mungkin? Ya. Nah, itu berarti kan saya harus punya cara bagaimana saya melakukan yang mengukur policy mana yang lebih baik. Nah, oleh sebab itu, untuk bisa membuat policy ini lebih baik, saya harus melakukan policy improvement namanya. Ya. Nanti Anda lihat kalau untuk kasus dynamic programming ini, kalau saya sudah dapatkan policy meskipun random, arbitrary, bahkan mungkin yang paling buruk sekalipun, nanti ada di mana dengan menggunakan policy improvement, awalnya misalkan policy-nya paling jelek dimulai, terus Anda melakukan evaluasi, terus melakukan improvement namanya. Nah, terus nanti kita akan akan selesai dalam policy yang paling optimum. Ya. Nah, berarti cara pertama adalah evaluasi dulu policy-nya, terus kemudian setelah evaluasi policy, nanti kita melakukan improvement, policy improvement. Oke. Oke, di sini kita mulai dengan policy improvement. You have a way of evaluating any policy. Tadi sudah. You can evaluate many policy and rank them by state value function of the start state. Kalau Anda misalkan di sini tadi ya,
Startnya segini. Ini di sini. Kalau Anda membandingkan antara go get it policy sama yang careful policy, lihat. Startnya di sini 0,0342. Ya, value function-nya, value-nya ya, untuk di start state. Di sini 0,4079. Artinya, di sini careful policy akan lebih bagus dibandingkan go get policy. Karena di start state, di sini value function-nya dia lebih berharga, dia lebih mungkin untuk mencapai goal dibandingkan kalau saya menggunakan go get it policy. Ini kan lihat di setiap state kan beda-beda, langkahnya beda ya di sini. Nah, careful policy ini lebih bagus, saya akan mendapatkan 0,4079 value-nya dibandingkan kalau saya menggunakan go get it policy. Meskipun kalau secara visual ini kayaknya lebih mungkin deh mencapai goal. Ternyata setelah menggunakan value function, careful policy justru lebih bagus. Ya. Jadi secara visual bisa jadi nggak bisa kita menentukan bahwa dia yang terbaik kalau secara visual. Meskipun ini lihat kayaknya seolah-olah di sini menunjuk goal semua. Di sini nggak, dia ke dinding dan sebagainya. Tapi ternyata setelah dievaluasi ini lebih bagus. Ya. Tapi apakah ada yang lebih bagus dibandingkan ini semua? Ada nggak pergerakan dari setiap state ini saya bisa menentukan mana sebetulnya mencapai goal sehingga saya mendapatkan policy yang paling baik. Ya. Itulah nanti optimum policy. Nah, kalau policy improvement itu seperti apa? Kalau yang tadi, kalau saya di state ini, saya kan sudah ditentukan dengan policy awalnya. Berarti kalau di state ini saya harus ke kiri, berarti saya ngitung ke kiri aja dong. Ya kan? Oke. Nah, oleh sebab itu yang dibandingkan jangan value function. Tetapi saya kalau ingin melakukan improvement, saya harus mengevaluasi semua action meskipun policy awalnya adalah ke atas. Saya harus evaluasi ke kiri, ke kanan, ke bawah. Dan pilihlah yang paling besar. Ya. Oke, nah berarti dalam hal ini untuk melakukan policy improvement yang harus kita lakukan adalah Q function, bukan value function saja. Karena Q function adalah value ketika dia sudah mengambil aksi ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Ya. Jadi, however, it gives you no guarantee that you are finding a better and better policies. So, there has to be a better way. Bagaimana saya menentukan policy yang paling bagus? The answer is the action value function or the Q function that will give you a glimpse of the value of all action for all state. Jadi, untuk menghitung, untuk melakukan improvement policy, maka saya butuh Q function. Karena apa? Berarti kalau sekarang saya, ini careful policy seperti ini. Careful policy kan sudah ada ditentukan ke atas, ke bawah, ke pinggir, dan sebagainya untuk setiap state ya. Nah, kita lihat di sini. Di sini careful policy kalau ke atas 0,38 kan ya. Ini 0,38 ke atas. Ini 0,35 kalau ke atas. Ini ke atas lagi 0,34. Di sini ke kiri ini 0,42. Di sini 0,26, 0,26. Dia asalnya ke atas nih. Ke atas lihat, di sini 0,12 nilainya kalau ke atas. Tapi kalau ke kiri ke kanan nilainya 0,26. Jadi perhitungannya sama kayak tadi ya di atas ya. Dia kalau ke kiri berarti value berapa nilainya ya. Jadi anggap ke kanan aja, Anda hitung ke kanan semua. Ke kiri juga Anda hitung ke kiri berapa. Ternyata ke kiri dan ke kanan kalau menurut careful policy kan awalnya kita tentukan ke atas. Ternyata ke kiri dan ke kanan itu lebih bagus 0,26. Ke atas hanya 0,12 kalau mengikuti careful policy dia nilainya 0,12 si value function-nya. Tapi kalau menurut perhitungan ini Q function ke kiri ke kanan 0,26 berarti sekarang supaya ini lebih bagus ya udah saya improve bukan ke atas yang asalnya ke atas ini. Jadi ke kiri atau ke kanan terserah, ngambil dulu ke kiri misalkan. Ya. Terus kita lihat di sini. Kita lihat ini contohnya yang diimprove ya. Yang ini ke kanan. Ke kanan berapa nilainya? Ke kanan adalah 0,71. Lihat. Tapi setelah menggunakan Q function Anda hitung semua ke semua arah, maka saya akan dapatkan ke bawah 0,76. Berarti nilainya lebih besar 0,76. Nah, maka saya akan mendapatkan nilai ke bawah lebih besar. Maka yang asalnya ke kanan saya rubah sekarang ke bawah policy-nya, improvement-nya. Jadi yang asalnya careful policy-nya seperti ini, saya rubah menjadi
Oke, ini greedy. Greedy dalam artian setelah satu kali dievaluasi, mana yang paling besar, saya ambil yang terbesar dari tiap titik ini. Maka saya akan dapatkan ke bawah ini. Perbaikan yang ini asalnya ke atas, ini ke kiri. Ya, terus kemudian ada lagi nggak? Nggak ada ya, cuman 2 ini yang paling besar ya. Nggak ada lagi improvement-nya ya. Nggak ada, ini ke betul, ini ke pinggir betul, ini. Nah, jadi yang diimprove 2, ini sama ini. Jadi ke kiri dan ke bawah. Notice how if we act gradually with respect to Q function of the policy, we obtain policy, let's say carryable plus policy. Ya, anggaplah ini setelah saya melakukan improvement, saya dapat policy ini. Nah, cuman pertanyaan selanjutnya, apakah ini selesai? Is this policy any better? Apakah ada policy yang lebih bagus dibandingkan ini? Nah, berarti saya evaluasi lagi. Saya hitung lagi dari awal. Karena Anda nggak boleh langsung menghitung dari sini, tapi harus dari awal lagi. Karena apa? Karena dia sudah, ini kan pengaruh. Meskipun hanya dirubah 1, berarti pengaruh. Berarti Anda hitung lagi dari awal. Dari sini lagi. Hitung lagi, ini dievaluasi lagi. Kalau tadi pakai metode yang evaluasi tadi. Dihitung lagi nih ke bawah berapa, akhirnya sampai iterasi, sampai selesai, sampai konvergen. Anda anggap, saya akan dapatkan value function lagi. Nah, setelah saya hitung menggunakan carryful plus tadi, ini betul lebih bagus dibandingkan yang sebelumnya. Ya, is better than original policy yang carryful yang ini lebih, yang carryful plus yang sebelah kanan setelah melakukan improvement itu lebih bagus dibandingkan ini. Setelah saya evaluasi ternyata lihat. Di sini saya akan mendapatkan sebuah nilai after 574 iteration policy evaluation convergent to the state value function for carryable plus policy. Lihat, di sini saya akan mendapatkan nilai ini untuk carryable plus ya. Setelah saya evaluasi lagi, lihat ini akan lebih bagus dibandingkan kalau Anda bandingkan dengan carryable yang sebelumnya, dia akan lebih bagus nilai-nilai. Ini startnya aja 0,5420 ya. Ini 54 ya, 54,2% misalkan. Yang carryful plus pertama, ini di sini 0,4079, jadi 40,79 di startnya. Jadi kemungkinan mencapai goal-nya itu lebih tinggi carryful plus setelah saya menggunakan policy improvement. Nilainya berapa? 54, tadi 40-an ya. Ini lebih, ya Anda acuannya dari sini aja karena di sini startnya. Berarti kan artinya apa? Kemungkinan saya mencapai goal lebih tinggi kalau saya menggunakan carryful plus policy dibandingkan carryful plus yang carryful saja. Dari start state-nya aja di sini ada 54,2 ya, di sini hanya 40,79. Setelah tadi diimprove apa? Yang ini diimprove sama yang ini kan tadi ya, kalau nggak salah. Yang bawah ya, sorry, yang ke bawahnya. Yang ini diimprove dengan yang ini. Nah, setelah ini perbedaannya, lihat. Perbedaan antara carryful plus sama carryful saja. Ini ada improvement, lihat. Tiap titiknya dia berapa? Di positif semua kan. Ya. Jadi this new policy carryful plus can reach the goal state 73,2% of the time Jadi ada improvement-nya. Ini Anda peroleh dari mana 73,2? Ya. Di sini kan nggak ada angkanya 73. Jadi jangan sampai ini diartikan bahwa itu persentase untuk mencapai goal, bukan. Tetapi ini adalah value. Kalau misalnya dia lebih besar, dia akan mencapai kemungkinan besar mencapai goal. Tapi untuk melakukan berapa persen dia mencapai goal di sini, ya Anda harus running aja, simpan di sini secara si agentnya Anda tentukan di sini, gerak ke sini, lari kemana, mungkin secara simulasi. Nah ini diperoleh dengan cara merunning, misalkan 100 kali saya akan dapat 73 kali mencapai goal. Kan end up tuh bukan hanya di goal, tapi bisa jadi di sini kan ini terminal state, bisa jadi start di sini ternyata berhenti di sini, ternyata berhenti di sini, ternyata berhenti di sini. Nah dengan policy plus ini, carryful plus ini, saya kemungkinan mencapai goal itu 73%. Ya. Jadi improvement. Nah, the policy improvement algorithm calculates action value function using state value function and the MDV. Ya. Jadi dalam hal ini tadi kan saya menghitung argumen maksimum si A. Jadi argumen maks itu apa? Kita bandingkan, kita hitung semua action, kalau ke kanan berapa, kalau ke kiri berapa, kalau ke atas berapa, ke bawah berapa. Mana yang paling besar? Anggap, maka action itulah yang paling baik kita anggap.
Ya. Maka dalam hal ini disebut dengan argumen maksimum A. Mana yang paling maksimum A-nya? Dari situ. Ya. Oke. Nah, run policy evaluation and careful policy and then policy improvement. Anda running lagi kalau ingin tahu bisa nggak sih careful plus ini? Can we do any better than careful plus? Bisa nggak yang tadi di improve lagi yang careful plus tadi ya untuk kasus kita? Maka ya udah yang pertama adalah saya evaluasi lagi si careful plus. Ya, setelah dievaluasi dapat nilai, terus saya tentukan juga semua. Kalau saya ke atas tadi di start seperti apa nilainya, ke kiri berapa nilainya, ke kanan ke bawah berapa, ya ke kanan kan ke kiri kan tadi sudah ya nilainya careful plus ya. Nah, Anda hitung lagi. Anda lihat di sini yang paling besar, oh ke kiri yang paling besar 0,54. Oh, sudah sama dengan yang sebelumnya. 0,55 ini yang paling besar ke atas betul sama, 0,47 ke atas betul. 0,46 betul ke atas, yang ke kiri ke kanan ke bawah paling lebih kecil. Setelah saya lihat lagi, setelah saya menggunakan Q value function juga, ternyata ya memang ini saya nggak bisa improve lagi gitu loh. Greedy policy over careful plus Q function di sini, the greedy policy is the same as the original policy. Jadi si careful plus ini sudah optimum dalam pengertian saya tidak bisa improve lagi. Tidak berubah lagi di sini gerakannya di 1, 2, 3 sampai selesai di sini. Jadi sama. Nah, the Q function of careful and careful plus are different, but the greedy policy of the Q function are identical. Jadi no improvement occurs because careful plus policy is an optimal policy of the FL environment. Ya, jadi saya sudah tahu bahwa sekarang ini saya pakai gamma 0,99 ya dari bukunya. Nah, dalam hal ini saya mendapatkan sebuah policy yang paling optimum yaitu dengan careful plus tadi. Artinya apa? Sekarang saya tidak punya lagi policy yang lebih baik dibandingkan ini. Untuk kasus frozen lake dengan skema transition function yang sudah ditentukan. Ya. Jadi tadi pertama saya bisa melakukan evaluasi policy yang arbitrary, yang sembarang. Terus untuk melakukan improvement berarti saya harus menggunakan Q function. Q function saya hitung semua kemungkinan ke kiri, ke kanan, ke atas, dan sebagainya. Mana yang paling besar, ambillah itu. Itu disebut dengan greedy ya. Greedy policy, ambil yang atasnya, yang paling besar. Ya. Oke, nah sekarang berarti saya sudah punya dua modal. Pertama, saya bisa melakukan evaluasi. Kedua, saya bisa melakukan improvement. Ya. Kalau saya gabung, kalau misalkan taruhlah sekarang saya sembarang aja nih, polisinya saya sembarang. Bagaimana saya mendapatkan policy yang paling optimum? Berarti apa? Saya gabung. Pertama evaluasi dulu, iterasi sampai selesai. Terus improve, hitung Q-nya, Q function-nya. Ambil yang paling besar untuk setiap state. Evaluasi lagi, setelah selesai iterasi, cari lagi mana key yang paling besar. Improve lagi. Jadi selang-seling antara evaluation, improve, evaluation, improve, evaluation, improve terus sampai selesai. Inilah disebut dengan policy iteration. Nah, contoh, let's start with adversarial. Ini kan yang paling jelek ya, policy yang paling jelek. Lihat, semua bertentangan. Ini ke atas, ke atas, ke atas, ke atas semua bertentangan semua ya. Ini nggak menuju goal. Yang kalau yang tadi yang ke kanan, yang apa? Five state itu yang slippery five tadi ke kiri kan itu yang adverse-nya paling adverse. Nah, sekarang taruhlah di frozen lake ini yang paling adverse-nya itu ke atas semua. Ini seperti ini polisinya. This policy is so mean, ya sangat-sangat jelek sekali that the agent has 0% chance of reaching the goal. Look at the top row. Jadi dia berusaha untuk mencapai ke atas semua ya. It has state value function of 0 for all state. Ya, kalau misalnya saya mulai dengan ini, bisa nggak saya melakukan improvement? One thing to remember, even if we start with adversarial policy designed to perform poorly, yang sangat-sangat jelek performnya, alternating over policy evaluation and improvement would still end up with an optimal policy. Jadi meskipun kita memulai dengan yang terburuk, kalau kita melakukan evaluasi, improve, evaluasi, improve, evaluasi, improve, maka akhirnya kita akan mencapai sebuah nilai optimum. Ya, policy yang paling bagus. Ya dalam hidup juga gitu ya.
kalau kita selalu melakukan evaluasi, terus saya salahnya di sini, saya akan improve inilah. Terus kemudian setelah improvement itu, benar nggak nih? Saya evaluasi lagi, benar nggak sih? Saya salah di sini, saya perbaiki yang bagian inilah. Ya, improve lagi terus. Lama-lama kita akan menjadi lebih baik gitu ya, lebih oke ya. Nah, ini juga sama ya. Jadi saya evaluasi, improve, evaluasi, improve, evaluasi, improve. Ya. Ini disebut dengan policy iteration. The plan with this adversarial policy is to alternate between policy evaluation and policy improvement until the policy coming out of the policy improvement phase no longer yields a different policy. Jadi setelah kalau saya improve lagi ternyata nggak ya sama aja, ya sudah, berarti saya sudah mencapai titik optimum. Ya, kalau Anda penasaran ya tapi artinya begini loh ya. Jadi pertama mulai ini adversarial. Jadi Anda hitung semua sampai iterasi. Jadi bedakan iterasi dengan iterasi yang ini, evaluasi improvement. Bedakan. Dalam evaluasi ini tadi kan beberapa kali iterasi ya, beberapa kali iterasi. Berarti harus saya lakukan dulu iterasi sampai dia konvergen. Baru setelah itu saya hitung Q-nya, Q function untuk setiap state. Terus improve. Saya mana yang paling bagus ya. Maka ini disebut dengan policy improvement. Terus setelah policy improvement ini, lihat yang merah-merah, ini asalnya ke atas semua jadi ke kiri semua. Ini kan 0 0 0 0 ya. Terus setelah saya evaluasi, saya akan mendapatkan 00. Misalkan ini ya masih 00, saya random aja ke kiri misalkan ya. Ini saya paling ini ke kiri ke kiri ke kiri. Ya, oke. Nah, terus kemudian ini masih 0 hasil evaluasi ini masih 0, tapi ketika Anda hitung ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, saya akan mendapatkan semuanya ke kiri yang paling bagus. Ya, maka saya akan dapatkan ini ke kiri semua. Terus Anda evaluasi lagi. Ini evaluasinya berarti iterasinya beberapa kali ya sampai Anda anggap konvergen, maka saya akan dapatkan nilai ini. Terus Anda hitung lagi policy improvement-nya apa? Dengan menggunakan Q function. Saya hitung ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Ya, hitung lagi ternyata yang paling gede itu ke kiri, ke bawah, ke kiri, yang ini yang merah-merah. Saya improve lagi. Terus evaluasi lagi beberapa kali iterasi terus sampai akhirnya saya akan dapatkan ini, improve lagi terus sampai akhirnya saya akan mendapatkan optimal policy ini. Ini hasilnya sama dengan tadi kita mulai kalau kita menggunakan Careful Plus yang ini. Ya, tadi kan asalnya dari Careful, saya perlu evaluasi sekali, improve sekali, ya sudah saya dapat end up di Careful Plus. Meskipun saya mulai di adversarial policy yang paling ngaco sekalipun polisinya, tapi setelah saya melakukan evaluasi improvement, evaluasi berpengaruh, maka saya akan end up dengan kondisi seperti ini lagi, optimal policy. Sama dengan kalau saya mulai di Careful. Akhirnya Careful Plus. Ini kan Careful Plus juga yang ini. Careful Plus policy. Jadi mau dimanapun kita mulai, tapi anggap lingkungannya sama ya semua. Mau dimanapun kita mulai untuk lingkungan yang sama ya, maka saya akan end up dengan menggunakan policy evaluation dan improvement, itu saya akan berakhir di optimal policy tadi. Oke, ini disebut dengan policy iteration. Cuman lihat, saya ingin menekankan di sini, pada saat saya melakukan evaluasi, saya melakukan iterasi beberapa kali di proses evaluasi ini kan, sampai semuanya terdistribusi, semua nilainya sama, konvergen, semua iterasi beberapa kali, selesailah evaluasi. Terus saya hitung Q function masing-masing. Ya, kalau ke kiri berapa, ke kanan berapa, dan sebagainya. Ya, maka saya akan dapatkan policy improvement. Jadi di sini saya harus mengiterasi beberapa kali untuk melakukan policy evaluation. Nanti kita bedakan dengan value iteration. Sekarang kita berbicara policy iteration. Alternating policy evaluating and policy improvement yields an optimal policy and state value function regardless of the policy you start with. Tadi kan Anda mulai dengan Careful, terus end up di Careful Plus, cuman hanya satu kali evaluasi dan improvement ya. Tapi meskipun Anda mulai dengan adverse, yang paling ngaco, tetap aja dia end up di optimal policy yang Careful Plus tadi ya, tapi dia butuh beberapa kali sampai selesai. Jadi nggak pengaruh dia mau start di mana, dia akan melakukan improvement sampai akhirnya selesai. Itu disebut dengan policy iteration.
An MDP can have more than one optimal policy, but it can only have a single optimal state value function. Lihat, maksudnya apa di sini. Jadi kasus MDP yang ini di frozen lake ini bisa mempunyai optimal lebih dari satu optimal policy, tapi can only have a single optimal state value function. Artinya apa? Artinya ini. Lihat yang di sini tadi. Mana? Ini. Anda konsentrasi di sini. Ya. Polisi pertama semuanya sama ya, dari state yang lain sama, kecuali yang di state ini. Polisi yang pertama itu ke kiri. Ya. Yang state lain sama, ini ke kiri. Polisi yang kedua ini ke kanan. Sama aja kan, mau ke kiri mau ke kanan sama, 0,36 di sini. Artinya apa? Untuk MDP ini, Markov Decision Process yang ada untuk frozen lake ini, polisi pertama saya bisa ke kiri untuk state ini ya. Polisi kedua saya bisa ke kanan di state ini. Artinya saya punya dua policy yang menghasilkan optimum. Saya punya dua optimum policy. Tapi ingat, kalau concerns dengan value function nilainya sama 0,36. Ya. Di sini 0,36, di sini 0,36. Artinya apa? Untuk optimal policy, dia itu satu MDP itu bisa punya lebih dari satu optimal policy. Dalam hal ini contohnya ini ke kiri dan ke kanan. Ya. Tetapi untuk value function hanya satu. Karena ini sama, berarti 0,36 di sini 0,36, nggak ada yang lebih besar. Ya. Jadi bisa jadi MDP ini policy-nya bisa banyak yang optimum, tapi value function-nya hanya satu. Karena di sini sama. Ya, ini pengertian dari ini. Mana tadi? A state value function may have mana. There will be only one optimal state value function, the collection with the highest number of all states. Ya, di sini. There could be multiple optimal policy, each optimal policy selecting a different but equally valued action. Jadi tadi sama 0,36, 0,36, tapi satu MDP bisa jadi multiple policy, cuman harga value function-nya itu pasti sama. Oke. The available is a great example of having multiple optimal policy but equally valued function-nya. Ini lihat. Di sini. It is not shown in the figure that all action in the terminal state have the same value. Ya, ini mah di sini 0 0 ya, di G 0 ya, karena di sini juga 0, non terminal terminal state itu 0 semua ya. Karena dia ya sudah end up di sini selesai. Oke, note that. Kenapa harus ada value iteration? Di sini policy iteration is guaranteed to converge to the exact optimal policy. The mathematical proposition is not, ya, artinya dia tidak akan stuck di local optima ya, cuman nggak bakal ditunjukin. One thing to be careful about, if the action value ini nggak terlalu penting ya. Oke, nah kita lihat sekarang. In policy evaluation, values propagate consistently on each iteration, but slowly. Karena apa? Dia harus dievaluasi lagi, maksudnya dievaluasi terus sampai konvergen, Ya. Dalam hal ini, policy evaluation on the always lab policy on the, contohnya ini ya, the image show a single state sweep policy evaluation followed by estimation of Q function. Nah, kalau misalkan, kalau tadi pada saat saya punya policy ini, saya harus sampai iterasi beberapa kali sampai konvergen kan? Ya, iterasi beberapa kali sampai value function-nya konvergen. Baru nanti saya hitung lagi Q function-nya semua setiap state, mana yang paling bagus, ke kiri apa ke kanan kalau dalam hal ini ya. Kalau frozen lake ke kiri, kanan, atas, bawah. Q function-nya mulai, ambil yang greedy, setelah polisinya diperbaiki, improvement, kita evaluasi lagi, iterasi lagi beberapa kali, iterasi sampai saya akan mendapatkan value function. Nah, value iteration ini, kalau tadi policy iteration itu lama, dia karena melakukan evaluasi itu harus butuhkan iterasi beberapa kali. Ya. Nah, idenya bagaimana kalau saya nggak perlu pada saat melakukan evaluasi policy itu, saya nggak perlu improvement itu dilakukan setelah selesai iterasi. Ya, tetapi saya bisa, oke lah, sekarang saya melakukan evaluasi,
hitung si state value function untuk setiap state-nya, tapi setiap kali iterasi saya perbaiki langsung. Ya, saya perbaiki langsung, nggak usah menunggu konvergen semuanya dulu. Setelah evaluasi improve, evaluasi improve, evaluasi improve. Nggak perlu evaluasi iterasi terus improve, evaluasi iterasi improve, nggak. Tapi sekarang adalah saya evaluasi iterasinya sekali aja, tapi saya hitung Q function untuk semua. Terus saya improve. Terus saya evaluasi lagi, sekali iterasi, saya improve. Terus kayak gitu. Jadi bedanya adalah policy iteration tadi satu selesai dulu, evaluasinya sampai selesai, sampai konvergen semua, baru improve. Evaluasi lagi, iterasi beberapa kali, improve. Kalau ini, iterasi sekali, improve, iterasi sekali, improve, iterasi sekali, improve, dan sebagainya. Ya. Nah, we can easily see that even after the first iteration, kalau misalkan saya ini langsung aja, contohnya di sini ya, contohnya ini left policy, always left. Saya hitung ternyata ke kiri itu adalah 0,17, ke kanan itu 0,56. Ya. Terus kemudian ini pada saat first iteration. Terus iterasi kedua, saya bukan hanya menghitung ke kiri, tapi saya menghitung semua ke kiri dan ke kanan. Ya, improve lagi. Oh, ternyata ini kita lihat di sini. Kita lihat meskipun pada saat we can easily see that even after the first iteration, a greedy policy over the early Q function estimate would be an improvement. Kita lihat di sini. Meskipun pada saat iterasi pertama kali, saya akan melihat bahwa ke kanan itu lebih baik dibandingkan ke kiri. Ya, pada iterasi kedua pun demikian. Di state 5, saya lebih baik ke kanan dibandingkan ke kiri. Di state 4 juga demikian. Jadi, setiap kali selesai iterasi, saya melakukan improvement. Ya. Terus the fully converged state value function for the always left policy. Jadi saya akan mendapatkan sebuah nilai di mana ke kanan itu akan lebih baik, meskipun saya baru satu kali iterasi. To conclude, even if we truncated policy evaluation after a single iteration. Kalau tadi yang policy iteration itu saya harus melakukan iterasi beberapa kali ya untuk melakukan evaluasinya. Tapi dalam hal ini saya iterasi sekali, improve, iterasi sekali, improve, iterasi sekali, improve. We could still improve upon the initial policy by taking greedy policy of the Q function after a single state space sweep policy evaluation. Jadi dalam hal ini disebut dengan value iteration. Jadi policy iteration tadi harus beberapa kali, kalau dia value iteration ya harus sekali doang. Ini contohnya. Nah, untuk bukti ini Anda silakan hitung sendiri di rumah ya. Ini oke. Sekarang saya kasih PR ya. Pertama PR-nya dikumpulkan minggu depan, berkelompoklah berdua ya. Jadi PR-nya ini halaman, saya lupa ini enggak halamannya enggak buat ya. Ginilah nanti saya bikin tulisan, Anda tugasnya nanti saya sampaikan di WA group ya. Nanti tugasnya yang mana? Saya akan tambah beberapa tugas ya, supaya Anda bisa menghitung manual dulu lah, nggak usah pakai programming ya. Nanti saya kasih lah ya. Oke, jadi saya teruskan dulu. Kalau misalnya kita lihat iterasinya beberapa kali, saya akan mendapatkan improvement terus. Ya, pada akhirnya saya akan mendapatkan ternyata ke kanan semua. VI can be thought of greedifying policy because we calculate the greedy policy as soon as we can greedily. VI does not wait until having accurate estimate of the policy. Jadi si value iteration itu saya nggak peduli lagi policy, saya nggak usah evaluasi policy secara mendetail ya sampai dia konvergen. Jadi accurate estimate of sebuah policy, tapi ya sudah saya improve selalu. Setiap saat saya akan hitung semua improvementnya. Ya, kita lihat di sini. Oh ini saya balikin ke sini, saya hitung lagi second iteration berapa, saya hitung lagi. Kalau misalnya tetap ke kanan ya sudah berarti ke kanan terus. Tapi yang dirubah adalah yang sini, lihat. Lama-lama dia akan ke kanan semua. Jadi nggak perlu saya iterasi hanya beberapa kali ya. Nah dari mana ya dari sini. If we start with a randomly generated policy instead of this adversarial policy, always left VI will still convert to the optimal state value function. Ya, berdasarkan persamaan ini. Jadi saya ya ini lihat simbolnya ya, ini iterasinya lihat K plus 1 max A. Ya. Kalau yang tadi saya harus selesaikan dulu, yang bukan value function ya, saya harus selesaikan dulu. Jadi harus iterasinya sampai selesai. Tapi kalau di sini kan saya mengambil maksimum value-nya untuk setiap iterasi.
Ya, lihat K+1 di sini sudah saya kasih max. Oke. In practice, in VI we do not have to deal with policy at all. Ya, VI does not have any separate evaluation phase that runs to convergence. Ya. Jadi kalau yang tadi kan benar-benar terpisah dalam artian saya harus evaluasi dulu, policy di-improve, evaluasi dulu terus improve. Kalau ini mah enggak kan selalu selang-seling. Jadi does not have any separate evaluation phase ya. Karena memang ya langsung aja pada saat dia iterasi keberapa itu otomatis dia menghitung Q-value function juga untuk melihat kemungkinan alternatifnya. The goal of VI is the same as PI, finding optimal policy, but VI happens to do this with true value function. Thus the name is value iteration. Jadi dia hanya berdasarkan value-nya aja kan, dia nggak peduli policy-nya udah dievaluasi selesai, makanya nggak disebut policy iteration, tapi value iteration berdasarkan value aja, ya value function-nya. Note that we directly calculate maximum in the VI equation, not using argument to the maximum as the PI equation. For the VI, kita langsung menggunakan max-nya. Tapi kalau dalam PI ini, setelah policy-nya selesai, saya menggunakan argumen max-nya. Ke A yang mana yang paling optimum kan ya? Argumen max berarti kan si action-nya. Kalau maximum value berarti kan saya nilai objektif yang ini yang paling besarnya mana? Max-nya. VI and PI are two different algorithms in more general view. They are two instances of generalized policy iteration. Nanti generalized kita jelaskan lagi di chapter selanjutnya. Okay, GPI is the general idea in RL in which policy are improved using their value function estimate and value function estimate and improve toward the actual value function for the current policy. Ya, okay. Nah ini berarti sekarang saya sudah menjelaskan tentang policy iteration sama value iteration, tapi pengertiannya di sini untuk kasus MDP, di mana si agent nggak perlu, si agentnya nggak perlu berinteraksi dengan lingkungan, dalam artian Anda nggak perlu simulasiin lah. Ya, kalau beda kan simulasi, misalkan kalau simulasi Anda harus di state 1, misalkan Anda generate, dia kemungkinan kemana, dihitung terus ya. Kalau ini kan nggak, saya sudah punya rumusnya nih. Tinggal meskipun iterasi ya, saya sudah punya rumusnya. Si transition function-nya sekian, di reward-nya sekian, dan sebagainya. Dia tidak, ya meskipun random, tapi saya sudah tahu fungsinya. Ya, jadi oleh sebab itu, ini masih kita nggak butuh interaksi antara agent dengan lingkungan. Tapi nanti kasusnya, ketika ini digabung semua di chapter selanjutnya, chapter-chapter selanjutnya, maka butuh dia berinteraksi dengan lingkungan. Bahkan di chapter ke depan ya, minggu depan, saya akan berbicara tentang multi-arm bandit ya. Nah, dalam multi-arm itu dia butuh berinteraksi karena kita nggak bisa estimat langsung, kita nggak bisa hitung langsung. Ya. Nah dari situ nanti di-combine. Ya kalau multi-arm saya sequence-nya cuma satu, jadi dia keputusannya bukan kayak di Frozen Lake ya, tapi keputusannya cuma satu. Saya milih ini atau milih ini. Ya. Oke. Nah sampai sini berarti Anda sudah mengetahui the objective dari RL agent and different statistic it may hold at any given time. Terus understand method for estimating value function, from policy method for improving policy from value functions. Terus bisa menemukan optimal policy ya dari sequential decision making problem dengan model MDP. Jadi pertama pendekatannya untuk yang kasus sekarang yang dynamic programming-nya ini, saya hanya menggunakan kompleksitas masalah sequential aja. Jadi decision making-nya sequence. Tadi Frozen kan dia harus pindah sampai mendapat goal kan gitu. Ini sequential. Nah, chapter depan saya hilangkan dulu sequential. Tetapi saya harus melakukan kapan saya melakukan exploring, kapan saya melakukan exploiting. Ya, berarti nanti evaluative feedback yang saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya lagi, saya gabung antara sequential sama evaluative feedback. Jadi sekarang saya hanya menjelaskan tentang sequential decision making, tetapi bukan evaluative feedback, tetapi supervise. Karena memang sudah diketahui semuanya. Saya tidak perlu exploration, saya tidak perlu exploitation karena lingkungannya sudah jelas seperti itu. Ya, nanti semakin lama kompleksitasnya semakin tinggi ya metodenya juga lain lagi. Nah, cuman ya kita harus melalui ini supaya bisa dimengerti. Jadi mana memilah ini kasus sekuensial berarti
Ini kasus di mana di evaluatif atau supervised feedback, ini kasus exhaustive atau sample feedback. Ya. Nah, ini baru kasus pertama, yaitu sequential. Yang lain kita anggap ideal dulu. Yang dua lain. Ya. Nah, ini mudah-mudahan Anda sudah bisa membedakan atau ada gambaran sedikit mengenai dynamic programming menggunakan policy iteration sama value iteration. Oke, mungkin sampai sini dulu. Nanti tugasnya saya kasih di WA ya. Silakan pilih teman Anda yang paling cocok lah ya. Terserah lah, kalau S2 Mas saya nggak usah atur-atur lah ya. Silakan 2 orang, satu grup 2 orang. Kalau ini kalau nggak salah 14 orang jadi pas. Tapi kalau ada yang 1 orang ya gabung aja jadi 3 orang. Satu grup jadi 3 orang ya. Dalam artian hanya 1 grup jadi 3 orang, yang lain 2 orang. Ya. Kalau tersisa ya, tapi kalau enggak ya semuanya 2-2. Silakan mau sama siapapun. Tapi ya kerjasamanya sama berdua orang itu aja, jangan sharing dengan kelompok lain ya, kalau bisa supaya Anda bisa mengerti juga. Nanti saya kasih tugasnya. Bisa jadi Anda saya nggak bakal melibatkan programming dulu di sini. Silakan aja. Paling iterasi ketiga misalkan ya, hasilnya seperti apa. Oke. Supaya ada bayangan saja. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Tidak ada? Saya stop dulu record.